Puji Tuhan, kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu rindu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan saudara yang kasih Tuhan. Kita buka firman Tuhan kita di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang kedua. 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Puji Tuhan saudara. Renungan pagi ini akan berbicara tentang harta rohani kehidupan kita di dalam Tuhan. Harta rohani kehidupan kita dalam Tuhan. Paulus menjelaskan di dalam ayat yang kedua, pasal ke-8, kalau kita baca secara menyeluruh, Paulus menjelaskan bagaimana ada suatu harta rohani dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita hanya sekedar saja mengenalnya, atau hanya kita sekedar kita mengalami dengan mata jasmani kita, dengan apa yang kita lihat semata saja. Tetapi perlu kita memahami dengan mata rohani kita. Kita perlu memahami dengan mata hati kita dan dengan iman kita di dalam Tuhan. Sehingga kita mengetahui ada harta rohani dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Nah, apa yang dimaksudkan Paulus dalam ayat yang kedua ini? Yang pertama adalah bagaimana suatu harta rohani dalam hidup kita. Yang pertama adalah tetap bersukacita dalam penderitaan. Tetap bersukacita dalam penderitaan. Ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Artinya tetap bersukacita dalam penderitaan. Mengapa Pak mereka bisa tetap bersukacita dalam penderitaan? Kita secara jasmani ketika kita menghadapi suatu penderitaan, ketika kita menghadapi suatu pergumulan yang harus kita hadapi, saudara yang kasih Tuhan, saya juga mengalami bagaimana bukanlah hal yang mudah. Tetapi apa yang dimaksudkan di sini? Sukacita dalam penderitaan. Apa yang dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan di sini adalah sukacita yang mereka peroleh adalah sukacita. Mereka bersukacita di dalam Tuhan. Mereka bersukacita di dalam Tuhan. Mazmur 16 ayat yang pertama. Kita buka Mazmur 16 ayat yang ke-11. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Di sana Daud mengalami bagaimana dia mengalami sukacita dalam Tuhan. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saya ulangi, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau memberitahukan aku jalan kehidupan. Mengapa seseorang bisa bersukacita walaupun di dalam penderitaan? Karena sukacita yang dia peroleh adalah sukacita yang tidak berasal dari dunia ini, tidak berasal dari sekitar kita, tetapi sukacita yang diperoleh adalah sukacita yang diperoleh dalam Tuhan. Karena ayat 11, engkau memberitahukanku kepadaku jalan kehidupan. Tuhan menuntun setiap jalan kehidupan kita. Tuhan menuntun setiap apapun yang kita lakukan. Sehingga walaupun di dalam kondisi terpuruk, walaupun di dalam kondisi kita sedang mengalami pergumulan, kita tahu bahwa Tuhan yang menuntun jalan kita. Sehingga kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita tetap bermegah di dalam Tuhan. Dan bagaimana sukacita itu dapat berlimpah? Lanjut kita lihat tetap di ayat yang ke-11. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadapanmu ini berbicara tentang di dalam hadirat Tuhan.
kita bertemu muka dengan Tuhan ketika kita sedang di dalam hadirat Tuhan, ketika kita sedang menyembah Tuhan. Ketika kita sedang dalam hadirat Tuhan, ada sukacita yang tidak bisa kita jelaskan. Tetapi kita merasakan bagaimana sukacita itu memperbarui roh kita, jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita, semua diperbarui. Karena kita bermegah di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itulah yang memberikan kita damai sejahtera. Hadirat Tuhan itulah yang memberikan kita sukacita yang berlimpah-limpah. Hadirat itulah yang menenangkan setiap hidup kita. Itulah sukacita yang kita peroleh. Dan nikmat senantiasa. Nikmat senantiasa ini adalah nikmat yang kekal. Sukacita yang kita bisa alami terus menerus. Sukacita yang tidak pernah habisnya adalah sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 8. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 8 di sana dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Ayat 9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Itulah bagaimana kekuatan yang berlimpah-limpah, sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan, di dalam segala hal. Walaupun ditindas, walaupun putus asa, terjepit, habis akal, habis daya, habis planning, habis perencanaan, tetapi kita tidak dibiarkan Tuhan sampai tergeletak, sehingga kita mengalami benar bagaimana sukacita itu di dalam Tuhan. Sukacita itu di dalam Tuhan. Itulah harta rohani yang kita miliki ketika hidup kita di dalam Tuhan, yaitu tetap bersukacita di dalam penderitaan. Tetap bersukacita di dalam penderitaan. 1 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4 bisa saudara baca. Itu berbicara tentang ucapan syukur dan doa. Ucapan syukur dan doa. Ucapan syukur bagi Paulus adalah termasuk kewajiban dan patut serta dilakukan dengan penuh sukacita. Seseorang yang percaya dalam Tuhan harus berprinsip bahwa ada selalu sukacita dalam Tuhan. Tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang karena karena adalah suatu kepatuhan, suatu kerinduan kita mengalami sukacita tersebut. Saudara yang kasih lihat Tuhan, sukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana harta rohani di kehidupan kita di dalam Tuhan. Yang kedua adalah kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan. Kita kembali di 2 Korintus 8 ayat yang kedua yang bagian B. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka kaya dalam kemurahan. Yang dimaksudkan Paulus di sini adalah berbicara tentang pelayanan. Berbicara tentang pelayanan, saudara yang kasih lihat Tuhan. Pelayanan bisa pelayanan kasih. Pelayanan kasih. Mereka sangat miskin namun mereka kaya dalam kemurahan. Kemurahan berbicara tentang bagaimana seseorang mau untuk saling mengasihi sesamanya, untuk saling memperhatikan orang-orang sekitar yang ada. Orang-orang sekitar yang ada. Dan pelayanan juga berbicara tentang mau mengambil pelayanan di dalam Tuhan, memberikan diri kepada Allah. Memberikan diri kepada Allah untuk kita sepenuhnya melayani Tuhan. Untuk kita sepenuhnya melayani Tuhan. Di ayat yang ke-14. Di ayat yang ke-14. Di sana dikatakan. Sebelum ayat 14. Ayat 4 sampai yang ke-5. Ayat 4 sampai 5. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada
kami. Inilah bagaimana kaya dalam kemurahan di dalam pelayanan. Walaupun kita tidak punya apa-apa, tetapi kita memiliki hati untuk melayani. Maka di dalam ayat 14, ayat 15, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Artinya di dalam kekurangan kita tetap selalu berkecukupan. Di dalam kelebihan kita selalu berkecukupan, dan hidup kita menjadi berkat untuk orang lain, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Inilah harta rohani di dalam kehidupan kita. Di dalam Tuhan tetap bersukacita, sukacita di dalam penderitaan, dan walaupun sangat miskin tetapi kita kaya dalam kemurahan. Puji Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa kita renungkan. Biarlah memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita.